Kisah pilu terus dirasakan korban pelecehan seksual seorang dokter residen anestesi di RSHS Bandung. Kini ia juga harus menanggung rasa sedih setelah kehilangan sang ayah. Sudah menjadi korban pelecehan oleh Priguna Anugerah Pratama alias Pap, korban juga merasa duka setelah sang ayah meninggal dunia. Kabar tersebut dibagikan Derk Mirza melalui Instagram Story @drg.mirza pada Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Dr. Mirza mendapatkan pesan dari keluarga korban dan mengabarkan sang ayah meninggal pada tanggal 28 Maret tahun 2025 lalu. Selisih 10 hari setelah kejadian yang menimpa korban. Bapak sudah meninggal tanggal 28 kemarin di RSHS, tulis pesan yang diterima Derk Mirza. Dokter yang sekaligus pihak yang memviralkan kasus ini pun ikut berduka atas meninggalnya ayah korban. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga almarhum bapaknya husnul khotimah, tulis @drg.mirza. Kini tersangka Priguna Anugerah Pratama telah diringkus oleh Polda Jawa Barat. Kabidumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan membeberkan, kasus ruda paksa mulai terungkap saat korban melaporkan tersangka pada tanggal 18 Maret tahun 2025. Semua bermula saat FH mendampingi orang tuanya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung. Priguna Anugerah mulai melancarkan aksi bejatnya dengan melakukan pengecekan darah. FH dibawa tersangka dari ruangan IGD ke gedung Mother and Child Healthcare, MCHC, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin yang ada di lantai 7. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7 pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, kata Kombes Hendra, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Kombes Hendra melanjutkan, sebelum pergi, tersangka meminta FH agar tidak ditemani oleh siapapun, termasuk adiknya. Singkat cerita, tersangka membawa korban ke ruang nomor 711. Tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya, urai Kombes Hendra. Priguna Anugerah kemudian memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali percobaan. Kemudian tersangka menghubungkan jarum tersebut ke selang infus, setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut. Beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri, kata Kombes Hendra. FH baru sadar jadi korban ruda paksa saat merasakan sakit saat buang air kecil. Bagian intimnya merasa perih saat terkena air. Korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi. Kombes Hendra menyebut dalam perjalanan kasus, ada 11 orang dimintai keterangan. Ada FH sendiri sebagai korban, ada ibunya kemudian, ada beberapa perawat, ada kurang lebih 3 perawat, dan adik korban. Kemudian dari farmasi, dokter, dan pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga apoteker. Dan Dirkrimsus juga akan meminta keterangan ahli untuk mendukung proses penyidikan, jelas dia. Kini Pap telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa. Ia kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun, urai Kombes Hendra. Selain jadi tersangka, Priguna Anugerah juga akan ditahan selama 20 hari guna mempermudah pendalaman kasus lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.